Analisis teoritis 4 model teori PKN kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Kerangka dan Filosofis PKN. Perkenalkan, saya Bunaya Alova Chandra Dewi, mahasiswa PPKNA angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis teoritis berdasarkan 4 teori model PKN yang ditulis oleh Afif Cohen, serta koherensi antara teori-teori ini dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar PPKN di kelas 5 SD. Teori yang pertama adalah Liberal Civic Education atau pendidikan kewarganegaraan liberal. Dalam teori ini dimaksudkan siswa akan mengembangkan keterampilan secara individualistis supaya bisa mengambil bagian dari proses politik, serta membentuk kemampuan mereka supaya aktif di dalam kehidupan masyarakat dengan memiliki pengetahuan, prosedural, dan nilai-nilai individualistis seperti sikap mandiri dan bertanggung jawab pada suatu hal. Dari penjelasan tersebut, teori ini berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 1, sebab dapat menerima dan menjalankan dari proses karakteristik keberagaman sosial, serta menghargai hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, serta bisa bertanggung jawab dalam menyampaikan pandangan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Teori selanjutnya yang kedua ialah teori pendidikan kewarganegaraan keanekaragaman. Di teori ini, pendidikan kewarganegaraan dikatakan sangat penting untuk membentuk sosial dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia, sehingga bisa saling memahami kondisi realitas sosial antar kelompok sosial yang beragam tersebut. Dari hal ini, teori pendidikan kewarganegaraan keanekaragaman sejalan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang kedua, karena dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli dengan kondisi realitas yang ada. Apakah dapat menerapkan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat atau tidak? Kemudian teori yang ketiga yaitu Critical Civic Education. Dalam teori ini, siswa akan mengembangkan kemampuan menganalisis mereka untuk bisa lebih memahami realitas yang tidak adil di masyarakat. Dalam hal ini, peran pendidikan dipandang sebagai sarana mempromosikan keadilan sosial dan demokrasi untuk memunculkan kecerdasan siswa. Dari hal ini, teori pendidikan kewarganegaraan kritis berkaitan dan sejalan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ketiga, karena dapat memahami pengetahuan faktual serta mengidentifikasi nilai-nilai di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. Sehingga dari memahami dan mengidentifikasi ini dapat menambah rasa keingintahuan siswa. Dan teori yang terakhir ialah Republic Civic Education. Dalam teori ini, siswa akan mengedepankan sikap bersedia mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan begitu, siswa akan memiliki rasa pengabdian yang tulus dan solidaritas yang tinggi. Dari hal ini, teori Republic Civic Education berkaitan dan sejalan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang keempat, karena dapat memahami pengetahuan faktual, hasil dari mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila, dan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial demi kepentingan bersama. Sekian hasil analisis dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.